Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat dan saudara-saudara dari subscriber Bang Ri Lampung dimanapun kalian berada, Mbak Gimbul mendoakan semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Mbak Gimbul juga selalu mendoakan kalian semoga kalian panjang umur, dimurahkan rezeki, dan segala hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini Mbah Gimbul sedang di tempat kediaman ataupun tempat sahabat-sahabat Mbah Gimbul untuk menanyakan perihal tentang Sang Maha Guru ini. Mendengar kabar bahwasanya segerombolan preman yang Mbah Gimbul kejar kemarin dan sampai saat ini belum ada kabar beritanya, dan sekarang Mbah Gimbul sudah mendapatkan kabar bahwasannya si preman ini sudah menyatu dengan Sang Maha Guru ini dan ingin melululantakan semua dari tim Bang Ri Lampung. Jadi untuk semua sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, mungkin kalian selalu bertanya, kemana semua dari tim Bang Ri Lampung? Kemana saudara-saudara dan sahabat-sahabat lainnya? Mereka ada. Mereka sudah melakukan tugasnya kembali, dan kami diberikan mandat oleh Bang Ri Lampung untuk menangkap kembali para preman ini. Tetapi Mbak Gimbul juga di sini merasakan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga Sang Maha Guru ini dia tak ingin banyak basa-basi dan tidak ingin mempunyai ucapan, dia hanya ingin dengan kata menghabisi saja. Jadi lantas bagaimana kita untuk menghadapinya? Kita akan menghadapi Sang Maha Guru ini ataupun dengan sebutan dari Mbak Gimbul, legenda. Legenda ini seperti zaman dahulu kala, dia ini mempunyai prinsip yang sangat luar biasa untuk menguasai. Mungkin di tempat inilah nanti Mbak Gimbul akan mencari kembali, tapi kita akan bertemu dulu dengan sahabat kita yang lain untuk menanyakan tentang perihal bahwasanya apakah benar segerombolan dari anggota preman ini sudah menyatu kembali. Dan seperti kemarin juga, mereka itu dari gelagat, dari berbicaranya itu banyak sekali membicarakannya. Dan para preman ini sebenarnya sudah lama diintai oleh Sang Maha Guru ini. Dia diintai untuk ditarik kembali, dan sudah dibilang dengan Mbah Gimbul seperti kemarin, semua preman itu sudah lari ke birit-birit. Mereka meninggalkan semua tempat yang sudah disediakan oleh Bang Ri Lampung, dan mereka sudah dirasuki ilmu-ilmu iblis ataupun ilmu yang sangat kuat sekali dari Sang Maha Guru. Dan dari penggawa-penggawa Maha Guru ini, ternyata mereka lah yang mengirimkan semua pusaka bola api yang segala macam yang menghantam padepokan Bang Ri, kediaman Bang Ri Lampung. Dan di sini juga Mbah Gimbul tidak bisa tinggal diam. Mbah Gimbul juga terus untuk mencari mereka, dan mereka juga sudah bisa dilihat bahwasannya mereka ini banyak sekali tipu muslihat mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat. Apa tidak bertemu dengan Uyun Rogo? Tadi katanya mau bertemu dengan Mbak Gimbul juga. Sudah sempat bertemu. Oh, sudah sempat bertemu. Iya. Sudah sempat bertemu untuk curhat tentang masalah Sang Maha Guru ini. Aku bilang, apakah benar yang dulu pernah kita ucapkan akan terjadi ternyata benar dari ramalan itu?
Tadi juga sempat WhatsApp dari Bang Rio dengan Kiramban, katanya mau bertemu di sini juga. Apa sudah datang belum? Belum juga. Pokoknya itu aku mencari mereka ini belum Karena datang. bagaimanapun Bang Embol, ini harus kita bahas. Benar, Ini benar. amat sangat genting sekali persoalan ini. Ya itulah Bung Laga. Di sini juga bagi Imbul juga merasakan ilmunya itu, masya Allah sangat kuat sekali. Entah ilmu itu dari alam atau tidak tahu aku ilmu itu. Yang jelas yang benarnya itu semua preman itu sudah dibawa lari sama dia. Termasuk Breho, Kurawa, Benar, dan Ateng. benar. Semua itu sudah dilarikan, semua sudah pergi. Jadi pantas saja. Jadi kemarin sore itu Bung lagi bertemu dengan Ronald. Ternyata ini ada hubungan berantai Bang Embol. Oh, Mereka benar, bekerja benar. sama. Benar. Ya jadi buat sahabat-sahabat semua yang menanyakan tentang perihal Sang Maha Guru ataupun para preman ini kemana, mereka tidak pernah hadir lagi di dalam acara tempat video kami seperti biasa. Mereka menyapa untuk kalian semua. Ya. Kalian lihat sendirilah. Sang Maha Guru ini bisa mengambil tanpa menyentuh dan Ya. tanpa memunculkan wujud. Dia hanya seperti kemarin itu Bung Laga. Dia datang untuk mengambil para preman itu seperti sekelebat bayangan putih. Ya, luar biasa. Keilmuannya di atas rata-rata. Benar, Memang- seperti kilat. Seperti sekali lewat. Kalau kita pandang secara seksama Bang Embol, Maha Guru yang satu ini ternyata pendekar yang bukan hanya kaleng-kaleng yang dianggap sebelah mata, tapi justru kali ini lawan Bari Lampung dan seluruh tim spiritual amat sangat luar biasa. Ini kalau mendengarkan dari ataupun melihat dari cara dari Maha Guru ini, Bung Laga, sekelas Bang Res saja belum tentu bisa menumbangkan. Ya tapi yakinlah Bang Embol, yakin masuk lagi seperti ini. Sehebat-hebat ilmu hitam pasti akan hancur lebur dengan ilmu putih. Benar. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Benar tuh Bung Laga, benar. Tetapi kan dari Sang Maha Guru ini, Mbak Gimbul juga berpesan untuk Bung Laga dan yang lain-lainnya untuk waspada dan berhati-hati. Karena dia ini bisa menyerupai dengan siapa saja. Bisa rupa. Benar. Dia bisa menyamar dengan ini, dia bisa berbentuk ini, dia bisa melakukan ini. Dan seketika jebakannya itu. Ya. Jadi menurut Mbak Gimbul, saya yakin Mbak Gimbul punya terawangan yang bisa dibilang kelas mumpuni lah. Benar. Menurut terawangan dari Mbak Gimbul sendiri, sosok dari yang namanya Maha Guru ini bukan hanya ilmu kesaktiannya, tapi malih rupanya itu amat sangat harus kita ekstra hati-hati. Benar. Menurut tadi pernah penglihatan dari Mbak Gimbul, memang sudah lama itu Bung Laga. Aku melihat bakal ada satu sosok yang hadir dengan bertubuh dibilang tidak gemuk dan tidak kurus, sedang, Iya. dan dia agak lumayan tinggi sedikit. Kalau masalah rambut itu tidak tahu, itu seperti acak-acakan. Tetapi dengan paras wajahnya itu sangat tajam tatapan dia. Dia menunjukkan karakter itu seorang pembunuh. Iya. Pembunuh untuk meratakan semua yang menghalangi setiap langkah dia. Nah, dia ini ada sangkut pautnya dengan Bos Gimun tadi. Karena Bos Gimun ini terikat baik, Iya. bagaikan saudara. Sudah seperti saudara. Mendengar Bos Gimun itu telah sadar kembali, dia ini keluar dari pertapaannya dengan punggawa-punggawanya. Tapi kehebatan Maha Guru ini Mbak Gimbul, dia sebelum dia turun gunung, dia telah mengerahkan termasuk dukun-dukun sajet anak buahnya ini Ya, untuk meneror-neror spiritual dan warga-warga yang ada di sekitar ini. itulah yang membuat ini Mbak Gimbul ini cepat kembali ini untuk datang kemari. Dan kalau kita tidak cepat atasi, amat sangat bahaya sekali. Bukan bahaya lagi, Malah petaka. bakal banyak nanti korban berjatuhan lagi. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Warga pun sekarang sudah takut lagi Bung Laga, tidak mau keluar rumah, tidak mau berkebun. Setiap yang perkebunan yang kulewati, kenapa sebuah tanaman tidak pernah terurus kembali dan hutan belantara menjadi, Bung Laga lihatlah seperti sekarang ini di belakang kita ini, sudah tak terawat lagi. Bukan hanya itu Pak Gimur. Jadi ternyata Ronald ini diperintahkan mungkin dengan Maha Gurunya ini. Mungkin Ronald, Kurawa, Brehu, Ateng juga. Dia ini pun
mencari makam-makam perawan-perawan desa untuk diambil tali pocongnya untuk menambah ilmu kesaktian ilmu hitamnya ini. Ini amat sangat bahaya sekali Mas Gimbul. Astagfirullah. Itu berarti syariat dari Maha Guru ini Nah, bagi mereka ini. jadi sebelum Maha Guru turun gunung, dikerahkanlah anak buahnya ini agar kita Iya. lengah. Pantas kemarin aku sempat bertemu dengan satu sosok yang berupaya apa seperti kakek-kakek tua. Tiba-tiba aku berjalan, dia datang dengan sekejap mata dan memberi saran kepadaku, Iya. Iya. mundurkan langkahmu kalau tidak mau masuk ke lubang lihat lahatmu. Oh, Apa dari maksud jawaban dari dia? Iya. Kau tahu siapa diriku, kau tak perlu tahu siapa junjungan. Iya. Dan aku datang ke sini hanya untuk memperingatkan kalian. Kami sudah menyiapkan hampir dengan 270 liang lahat buat tim Bangre berikut Bangre Lampung akan kami tumpuk jadi satu. Ternyata pekerjaan dan PR kita semakin berat saja bagi ke depan. Itulah Bung Laga. Bukan semakin ringan. Saya menyangka Bung Laga ya. Bung Laga menyangka setelah taubatnya Bos Gimun, Ya. maka setidaknya masih ada waktu sejenak untuk kita istirahat. Benar. Tapi ternyata semakin taubatnya Bang Gimbul, semakin pendekar-pendekar golongan ilmu hitam ini turun gunung. Itu karena bagaimana ya Bung Laga? Hmm. Kedamaian kita itu tidak banyak yang bikin orang senang. Kedamaian kita tidak ada yang bikin ketenangan. Benar. Setiap kedamaian dari tim Bangre Lampung berikut Bangre Lampung pasti ada saja wacana mereka untuk melakukan hal-hal yang ingin menyerang secara dingin. Tetapi sebelum mereka menyerang, kita sudah tahu bahwa ada satu sosok yang akan hadir yang ingin meluluhlantakan semua tim Bangre Lampung berikut Bangre Lampung. Allah. Dan semua preman itu dia akan mengambil dan bagaimana? Iya. Semua preman sudah hilang. Dan mendengar kabar bahwa preman ini sudah memeras semua ini Bung Laga. Semua perkampungan itu seperti kemarin. Iya. Ada seorang ibu-ibu tua. Hanya ibu-ibu itulah sudah makan susah, hidup pun sengsara. Hanya ada beras satu karung. Diambillah oleh mereka ini. Dan beras itu diangkat dan ibu itu menangis sejadi-jadinya. Yang tidak habis pikir lagi ini banyak sekali tanda-tandanya. Bung Laga sempat bertemu dengan Raden Lampung. Mungkin Bang Gimbul kenal juga dengan Raden Lampung dahulu kala. Oh iya, Dia kan telah taubat. benar. Kembali brutal, kembali arogan. Astagfirullah. Tak lain dan tak bukan bujuk rayu dari Maha Guru ini. Dia melupakan bukan hanya timnya, rekannya, melupakan siapa jati dirinya sendiri. Masya Allah. Sampai dia menantang Raden Lampung untuk diajak duel. Berarti cobaan kita ini Nah, tidak segampang seperti ujung kuku kita menghadapi kuman yang sedang berkembang biak. Oh. Ternyata kita menghadapi satu buah kumbang yang sangat besar, tetapi bisanya ada di mana-mana. iya. Begitu juga kalau kita menghadapi mereka ini. Kalau kita sudah mendamaikan mereka, adalah guru yang tidak akan pernah diam untuk melihat muridnya kembali ke jalan benar. Iya. Jadi sosok Maha Guru ini mungkin dia akan sementara hanya untuk memancing kita supaya kita ini terpancing dengan rayuan dari Sang Maha Guru. Iya. Para tim dari Bangre inilah yang nanti akan diluluhlantakannya terlebih dahulu. Bahwa mereka inilah yang menghalangi untuk menusuk masuk ke dalam tempat kediaman Bangre dan ingin menguasainya semua. Bung Laga. Tak ada jalan lain Bang Gimbul. Kita spiritual harus bersatu padu untuk menghimpun kekuatan kita. Itulah kuncinya. Lawan kita bukan main-main saat ini. Memangnya namanya setiap mempunyai ilmu hitam. Semua manusia juga punya kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi tidak sebanding dengan kekuatan kita dari Yang Maha Kuasa. Iya. Maka untuk semua dari tim spiritual Bangre Lampung nanti kita akan bersatu padu untuk menyongsong dan untuk menghadapi Sang Maha Guru ini, karena waktunya sudah tidak lama dan sudah tidak ini lagi. Dia akan hadir dan datang dengan para preman ini. Dia ingin menunjukkan jati dirinya bahwa mereka itu mampu dia mengambil dengan tanpa menyentuh. Dan kecurigaan kita pertama Bang Gimbul. Maksud Bung Laga seperti ini.
Barab yang kita harapkan dia tobat. Iya benar, aku mendengar kabar Barab Tapi itu. Benar, kenapa tidak? kita curiga dengan gerak-geriknya seolah-olah memang dia ini masukin tim kita, Iya. mengetahui kekuatan kita, pura-pura pulang ke dusun lah, pura-pura taubat lah, tapi dia punya trik, dia punya misi tertentu, mungkin perintah dan mandat dari Maha Guru. Mungkin bisa jadi. Hmm. Dia ditugaskan oleh Sang Maha Guru ini untuk menelusuri Iya, tempat titik yang mudah untuk dirasuki. Benar berarti dugaan iya kan? Barab. Ferdi, Supeng masih ragu juga. Ada Masih. rasa kecurigaan tidak dengan Supeng? banyak sekali kecurigaan dengan dia. Dengan gelagat, dengan ucapan dia saja. Seperti tidak asing. Ya tapi kita tidak juga Ya, kita- boleh seuzon bersangka juga ya. Mudah-mudahan dia Ya. tobat ya kan. Tobat nasuha. Hanya curiga kita saja kan yang Ya. terlalu berlebihan kan. Apa mungkin karena hanya perasaan dari kita saja? Iya, Takutnya mungkin nanti. perasaan kita saja. Mudah-mudahan itu hanya. Tapi kita perlu juga hati-hati dengan kelicikan, dengan pandainya bersandiwara si para ini kan. Ini taktik dari Sang Maha Guru ini sangat luar biasa lincahnya ini, Bung Laga. Makanya kita dari tujuh Bung Laga dan Bang Rio, Kiramba dan tim lainnya untuk waspada dan berhati-hati. Iya. Karena terkecoh sedikit, nyawa kita bisa melayang dengan Benar, berhadapan dengan dia ini. Saat ini Bang Imbul sedang live. Ya, sedang live Oh. dengan kameramen Bang Imbul ini untuk menunjukkan Iya, iya. bahwasannya di sini Bang Imbul ingin bertemu dengan Bung Laga, Amin amin amin. Ya Kiramba, Allah, ya Rabbal alamin. dengan Bang Rio. Iya iya. Iya. Tetapi ya mungkin banyak yang bertanya, coba ditanya dulu atau bagaimana, sampai tidak suaranya karena mic dari Mbah Gimbul ini kemarin terjatuh oleh kameramen ini. Oh, ya mungkin ya bukan Iya, sengaja mungkin bukan. Bang Imbul. Dia kepleset, Kepleset. dia kepleset. Karena licin mungkin. Iya. Dia ingin menyampaikan bahwasannya Maha Guru datang, Maha Guru. Aku langsung terkejut. Ya, saking dia ingin menyampaikan sesuatu pesan Benar. rahasia tersebut, terpleset jatuh. Berikut sungai. dengan ini yang di HP itu langsung jatuh ke sungai semua itu. Tapi ya mungkin mereka bisa mendengar lah. Ya, setidaknya karena jauh dari hingar-bingar kendaraan bermotor roda 2 roda 4 Iya. yang mungkin sampai juga Ya, suara kita kan. begitulah Bung Laga. Kalau tidak pakai apa-apa seperti semut berbicara. Tidak apa-apa Bang Imbul. Rezeki tidak mungkin tertukar Bang Imbul. Masya Allah. Iya. Astagfirullah. Ada saja rezeki nanti ke depannya, yang penting kita isi biar usaha bersyariat, ya kan? Ya kalau itu kita Subhanallah. positif nanti kan ada nanti. Cuman kita tentang perihal masalah Maha Guru ini, bahwasanya dia sudah hadir, tapi dia belum mau memasuki area perkampungan. Dia masih jaga di perbatasan. Ya, Aku benar. melihat dia berdiri di satu buah perkebunan dan dia berbicara tentang perihal masalah tim kita. Iya. Dia akan menyusun rencana, tetapi aku melihat segerombol preman ada di sana. Itu menurut pandanganku ke depanan. Iya, iya, iya. Dia berbicara, dia memasang taktik, dia memasang jebakan. Semua jebakan itu pasti kena di kita nanti. Karena yang satu ini saya perhatikan dia tidak mau gegabah, tidak mau dia teledor sampai dia langsung ke padepokan, tidak. Dia memakai trik-trik gitu. Benar. Kiat-kiat bagaimana caranya kita ini terkena perangkapnya, Nah, itu dia. terkena jerat-jeratnya, ya kan? Kalau seperti dulu kan Bos Gimun. Langsung ke padepokan, Nah, ya kan? Kalau dia tidak menuju ke sana, Tidak langsung. dia akan mengincar satu persatu dari tim Sepertol Bang Ray Lampung dengan pura-pura untuk menyamar. Satu bukti, ya. Nah, Bung Laga bertemu dengan Mahesa. ya, Mahesa dia mengeluarkan kopernya yang isi uang semua wah. agar Bung Laga ini kembali ke jalan sesat. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Laga bukan masalah uang, munafik kalau orang tidak butuh uang ya. Benar. Tapi benar, uang bukan segalanya. benar, benar. Walaupun sedikit uang tersebut kalau kita syukuri, itu akan menambah nikmat kita bagi Ya, Ibu. alhamdulillah. Itulah, Subhanallah, tabarakallah bagi Ibu. itulah yang kita rasakan itu. Iya. Karena kenikmatan yang sesungguhnya itu kalau dirasakan sangatlah indah ya. Dan begini bagi Ibu. Bung Laga tidak permasalahkan kurus badan ini ya. Yang Bung Laga permasalahkan seandainya kurus iman kita. Itu yang kita takutkan. Nah, Allah. Lebih baik kita kurus segalanya atau Iya. kita punya segalanya. Jangan tapi sampai kering kerontang iman kita. benar. Itu Hasbiyallah wa ni'mal wakil. menurut dari pandangan juga dari Mbak Gimbul ini, kita
bakal bertemu ini. Subhanallah. Kita harus ekstra hati-hati Bang Iqbal, karena semakin kita terpedaya, kita akan semakin terperosok Iya, ke dalam jurangnya Bang Iqbal. Ya mungkin ini dari pandangan dari Mbah Gimbul melihat Sang Maha Guru ini akan bertemu nanti dengan Bung Laga, dengan Mbah Gimbul, Bang Saya Rio, dengan takut, Kerambat. tadinya kan rencana Bang Rio, Kerambat mau datang kemari, kok apa mereka dihadang oleh segerombolan para preman-preman itu, ya kan? Itulah yang kita pertanyakan. Mereka ini akan bertemu dengan Mbah Gimbul di satu titik di bawah pohon sawit yang ada batunya satu, ya ini batu satu. Bang Iqbal, saya pernah melihat Bang Iqbal live streaming di Iya. saat Bang Rio pinjam kendaraan roda 4 punya warga. Iya, Saat itu kan Bang Iqbal kan bawa singkong, kalau tidak salah kan? iya singkong nggak bisa. Akan membesuk saat itu waktu masih pusaka BRL, Iya, ya benar. kan? Saya amat sangat riang sekali. Aku takut itu Bung Laga. berloncatan ke sana kemari melihat ramu-ramu seperti ular, ya kan saat itu di kota kan? Ya itu bentuknya itu tidak ada loh di tempat Ya kediaman. namanya juga hutan belantara, ya kan? Kalau menanya pepohonan seperti ini, bolehlah, tidak apa-apa. Kalau itu, kutanya itu cahaya apa? Aku bilang itu bulan, bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi yang ditunggu-tunggu akhirnya pendatang juga. Sini, 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 dulu, sini. Dari tadi Bang Iqbal. Ya, sudah lama sekitar 20 menit, 21 menit lah ya. Iya, sekitar Ya, ya, ya. Sini, sini, sini saja. Tengah, tengah. Sini saja. Itu kemudian bulaga ini, Tengah. bulaga kebelet pipis. Tunggu sebentar, sebentar. Masya Allah. Kebelet pipis. Bagaimana? Bagaimana kabarnya Bang Iqbal? Beginilah kabarnya, mencret ya. Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini sahabat-sahabat dan para saudara-saudara dari sahabat Bang Ray Lampung dimanapun kalian berada, Bang Gimbul sudah kedatangan dari tamu seperti Kerambat, Bang Rio dan Bung Laga. Dan di sini juga untuk mempertanyakan tentang apakah benar para preman ini sudah mulai menyatu kembali kepada Sang Maha Guru, karena Bang Gimbul ini juga kan karena sibuk mengejar para preman ini untuk dibawa kembali ke Padepokan Bang Ray Lampung. Ya, 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 Nah, ya, ya. Jadi ini aku pertanyakan dulu dengan Kerambat dulu apa Bang Rio dulu ini? Ya, silakan. Sama-sama saja. Iya. Aku ingin bertanya dengan pada kalian, apakah benar dengan pandanganku yang kubilang tadi sudah ada untuk menyusun rencana taktik yang sangat Coba. licik dengan sangat luar biasa? Saya berjaga kalau mereka menyerang secara terlibat. Benar. Bagaimana Bang Rio? Apakah benar itu Bang Rio? Memang benar itu Bang. Ya. Jadi emang si sosok Maha Guru ini sudah memasuki Padepokan. Sudah masuk? Sudah masuk Padepokan. Masya Allah. Nah, yang ada yang lebih parahnya nanti Bang Iqbal. Apa itu? Tahu Barap kan? Iya, Barap tahu. Ternyata Barap ini bersekongkol dengan Maha Guru. Nah, benar. Oh, Bung Laga. benar, Iya, berarti. benar Barap ini lagi. ternyata Iya. bersekongkol. Sekarang Barap ini sudah ikut dengan Maha Guru. Agak bahayanya ini. Tadi seperti kami bahas. Benar. Gerak-geriknya mencurigakan ya, Kerambat. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Saya menjaga Kirambat sesuatu hal ini yang tidak ketinggalan diinginkan. ceritanya. Oh, Karena iya. memang Kirambat kan selalu di lahan. Iya, iya. Fokus selalu mengurusi lahan-lahan. Apa sawit itu? sampai Benar itu. Ya, itu Oh, warga yang Sama-sama, saya akan kejar. Kamu sangat baik sekali. Sabar, sabar. Saya kejar dia. Ya. Hati-hati aja. Nanti coba diintai aja Bung Laga. Diintai Bung Laga. Masya Allah. Inilah. Karena memang waktu mungkin 2 hari yang lalu Kirambat dengan Bang Rio dengan Remondo itu memang sudah berbicara di Padepokan. Untuk membahas masalah tentang Masalah katanya ancaman dari Maha Guru segala macam. Cuman kan Kirambat memang katanya selalu ada di lahan. Jadi Oh. alhamdulillah serangan-serangan di lahan ini istilahnya kondusif lah, Iya, agak iya, terkendali karena memang mungkin ancaman yang pasti karena memang Barat, Timur, itu ada di Padepokan. Jadi mungkin Tapi sasarannya itu ke Padepokan. dari Sang Maha Guru ini punggawanya sangat banyak sekali. Ya biasa yang mengirimi bola api yang seperti batu dan segala bentuk dalam mengirim ke Padepokan itu. Dan mereka sudah membicarakannya di situ. Dan mereka ini akan melakukan perang yang sangat besar kepada kita. Ya. Dan untuk pesan kita kepada Bang Rio, Kerambat juga untuk selalu waspada dan berhati-hatilah. Karena setiap jebakan dari Sang Maha Guru ini, nyawa kita taruhannya. Ya maka dari itu buat Bang Rio juga berhati-hatilah
Karena para santri nanti takutnya kena dari dampak Sang Maha Guru ini sangatlah luar biasa, Bang Rio. Sangat luar biasa kesaktian Maha Guru ini. Ya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Iya. ada pemecahan masalah, bagaimana kita saling komunikasi, saling memberitahu seandainya ada apa-apa tentang Gimun, tentang Barat, tentang yang lain, bagaimana tim-tim yang lain. Kalau Iya, iya. selalu kerjasama itu kan indah. Benar-benar. Tapi dari pandangan Pak Gimbul juga, dia ini Maha Guru sudah menunggu di satu tempat perkebunan, entah itu perkebunan apa aku tidak tahu. Dan dia ini berjalan ke sana kemari. Tapi aku melihat bayangan sekelibat preman itu pada bersatu di situ. Tidak menutup kemungkinan bagimu ya preman ini, karena sudah sebagian ini sudah melihatkan ya wujud aslinya mereka ini, termasuk Benar. Barap salah satunya ya. Sudah melihatkan ini. Iya. Barap ini kami sempat beradu ilmu kemarin dengan si Barap ini. Oh, Jadi Barap ini bagimu ya, secara tidak langsung ilmu Barap ini 100 kali lipat lebih sakti dari sebelumnya. astagfirullah. Karena sepertinya Maha Guru ini sudah memberikan ilmu kepada Barap. Oh, benar Sangat itulah. bahaya ini. Dan ini Bang Rio, ini bisa jadi cerita yang akan menjatuhkan atau menghujat kita ya sebagai tim Bang Ray Lampung atau Benar. Bang Ray sendiri. Kenapa? Mungkin para subscriber itu akan menyalahkan Bang Ray. Kenapa mereka tidak langsung dieksekusi, langsung jatuhin ke laut? Inilah akhirnya begini. Mungkin itu akan terjadi. Ya, Dan kita tidak harus menutup mengantisipasi kemungkinan, bagaimana caranya untuk memberikan jawaban atau masukan, karena memang tujuan Bang Ray untuk menyadarkan mereka itu bukan untuk membinasakan, Ya. Benar. hanya menyadarkan menuju ke jalan yang benar. Setidaknya Kirambat ya, sudah ada contohnya seperti Bang Gimun Nah, sekarang. Alhamdulillah dia masih tetap di jalan yang benar ya, tidak seperti Barap ya, imannya tipis mungkin sahabat-sahabat juga bisa menilai ya, keimanan Barap ini ternyata setipis tisu ya. Masya Allah. Jadi banyak yang bertanya, kenapa preman tidak dibuang ilmu? Sudah dibuang. Sudah dibuang. Semua dari para preman, dari Bos Gimun dengan yang lain-lainnya sudah dinetralisir oleh Bang Ray Lampung dan dibuang lulu lantakan. Tetapi kan ilmu hitam dari Sang Maha Guru ini, seketika mereka keluar melakukan aktivitas untuk membantu tim sepertua lainnya, satu persatu ilmu hitam itu sudah memasuki dari para preman ini. Itulah yang membuat mereka gelisah dengan kekacauan yang sangat hebat, dengan luar biasa, dengan rasa takut. Dan akhirnya inilah yang kami takutkan, hilanglah para preman ini. Bukan arti mereka lari dengan seperti asap putih, Bang Rio Kirambat. Asap putih datang dan mereka ini sudah tidak ada lagi. Itu yang membuatnya. Dan sekarang mereka sudah bersatu, dan disitulah rencana dari Maha Guru ini dengan memperalat para preman supaya mereka bisa memasuki Padepokan dan dengan mudah. Dapat ada handphone buat baca komentar. Masya Biar Allah. enak. Bagi belum nggak ada handphone buat Tidak baca. ada kemarin Lagi itu. lab kan? Iya, Nah, dengan kameramen. Ya mungkin takutnya nanti ada yang tidak mendengar karena Iya. kameramen Bagimul kemarin sempat jatuh ke sungai. Hanyut semua, tinggal cuma ini handphone saja yang ketinggalan. itu aja Mic punya jatuh. santri. Iya, Itu Ya, punya mudah-mudahan. Masya Allah. punya HP-nya santri yang sedang di untuk moto-moto hasil kebun. Oh gitu. iya nih. kan Oh iya 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 iya. Untuk laporan kepada Bang Ray, hasilnya ini hari ini yang diunduh itu. Jadi bukan punya Kirambat itu. Jadi mic ini sekarang ini bagaimana? Iya, Agak-agak kecil suaranya. iya benar karena tidak pakai mic dia kata kameramen. Kemana mic-nya? Oh, Ya jatuh dalam lubuk tadi, hilang. Handphone ini sempat jatuh juga ke sungai, cuman masih bisa dicari dengan kameramen Bagimbul. Sempat dijemur di atas atap dengan kekeringan, untung saja masih bisa hidup. mudah-mudahan nanti ada rezeki bagi Pol lebih Iya. baru ya. Insya Allah nantilah. Kita nanti kalau masalah rezeki itu hanya urusan yang kuasa. Betul, Iya. betul. Kita syukuri saja apa yang Benar. ada dulu kita Nih, soalnya ada yang berkomentar, Pak suaranya kecil katanya. Ah, iya benar. Dari Pipi, Supiana ya. Ya maaf bukan Mbak Gimbul. Tadinya kan suaranya kan ada besar.
Karena handphone ini sempat jatuh ke sungai, makanya agak kecil Bang Rio. Oh, jadi mungkin spekernya rusak. Iya, seperti semut bicara kalau bahasanya itu. Bagaimana kalau semut bicara? Mungkin secara tidak langsung suara kita juga kecil ini Ki. Ya, coba kita tanya dulu kepada sahabat Iya, subscriber. coba kita Bagaimana? tanya dulu komen-komen di ini. Sahabat-sahabat, suara Bang Rio, Mbak Gimbul, Kirambat ini Apa kurang dekat atau Ah. bagaimana? kecil apa jelas ya? Coba di komentar dulu ya. Karena kalau kita bicara seperti angin lewat, besarlah suara angin. Suara angin. Karena jatuh ke sungai tadi. Suaranya kecil sekali Bang Rio katanya. Nah, ini nih. Mungkin bisa dimajukan sedikit lagi atau bagaimana biar agak kedengaran. Karena kalau kita bicara kita berlawanan dengan angin. Suaranya kecil. Nah, mungkin majuin dikit ya. Iya, Coba dimajukan ya sampai maju pada dikit maklum. saja. Namanya handphonenya habis jatuh Sungai. ke sungai kata Mbak Gimbul ini. Jadi mungkin spekernya agak-agak kecil ya, rusak ya. Ya mungkin Allah. tentang datangnya yang dijanjikan dengan Sang Maha Guru ini bakal akan terjadi. Dan dia akan menyerang bukan dari Padepokan, bukan dari beliau Bang Ri Lampung, dan dia akan mengincar para tim Bang Ri Lampung terlebih dahulu untuk dibinasakannya. Ditahan dulu Bang Gimbul ya. Iya. Ini soalnya masih ada suaranya kecil banget. Coba nih sahabat-sahabat. Suara kami ini kecil sekali Apa memang sedang apa bagaimana ya? Ya mungkin karena mic-nya atau rusak bagaimana bagi Ibu tidak tahu karena jatuh oleh kameramen untuk mengabarkan Maha Guru datang, Maha Guru datang. tapi Ini saja setidaknya yang betul, penting masih ada suara Iya. daripada bisu Nanti, kita sia-sia. ya. Moga saja ada rezeki. Nah. Kita benarkan speaker itu ya, spekernya kan. Iya dari handphonenya ini dan mic-nya itu iya. juga tidak bisa diselamatkan karena sudah jatuh ke dalam. Iya. Mic-nya juga rusak. Iya, jatuh ke dalam sungai dan tidak Nah, bisa mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita ada rezeki ya, sahabat-sahabat ya. Kita bantu Mbak Gimbul ini untuk membeli mic ya, walaupun harganya mungkin yang 300.000 cukup ya. Cukup lah Mic gitu ya. bagimu tidak tahu arti duit Bang Rio. Makanya Oh, tidak iya, tahu iya, iya. kameramen yang tahu. Nanti bicarakan dengan kameramen, mudah-mudahan ada rezeki Iya, iya, dan iya. bisa kita kumpulkan. Ya nanti bisa bicarakan dengan kameramen saja lah nanti. Ya Ini belum dengar tapi harus disambung ke speaker Bang Rio. Nah, ini dengar Oh. tapi harus disambung ke speaker biar suaranya besar. iya karena berlawanan dengan angin. Berlawanan dengan angin. Bahwasanya kan kalau mic seperti ini ya mungkin kalau suara Mbak Gimbul mereka mendengarkan. Iya, iya. Karena Tapi- suara Mbak Gimbul kan besar suaranya. Iya. Panci-panci kitil bubuk itu masih ada? Sudah tidak bisa digunakan Bang Udah Rio. bolong. Sekarang ini kemarin kutambal dengan plastik ini. Aduh, nggak bisa kalau ditambal Nggak pakai bisa itu Bang nggak Gimbul. bisa. Ya, ya kayak mana? Bagainya adanya cuma itu Kalau yang dia digunakan. terkena api dia Meleleh. meleleh kembali, Iya. nggak bisa dipakai. Pantas aku kemarin memasak air setelah aku tambal dengan plastik, Habis. air itu kena baru ku tinggal Iya, iya. mati api. Berarti Kirambat banyak PR-nya Iya. untuk kita membantu Bang Gimbul ini Kirambat. Ya ya. Dari panci kitil boho ya. Langsang. Langsang itu. Iya. Sama kuali. Wah, kuali. Wali mau masak apa Bang Gimbul itu? Kemarin ya Mbak Gimbul dapat rezeki dikasih warga kuali kecil itu Heeh. buat menggoreng-goreng lah katanya. Sudah minyaknya segitu, kuali cuma satu-satunya. Ketimbang kayu pula lagi mau masaknya. Astagfirullah. Nabok dia. Alang. Ya Allah, bagimu sampai kadang-kadang nangis. Sabar ya. Berarti sebenarnya nikmat itu yang dirasakan masih lebih nikmat Kirambat. Iya. Bukan Kirambat sombong. Oh. Karena Kirambat di lahan itu tidak perlu minyak, tidak perlu yang aneh-aneh. Karena apa? Di situ kita cukup dengan api. Ada api kita bisa bakar. Iya. Itu kalau kita mau Iya. bakar ya. Kita mau yang rasa pakai rasa, cukup bawa garam dari rumah, cabai sudah ada. Benar. Nah, itulah salah satu yang harus Kirambat betul-betul syukuri. Ya karena bukan aku menggelitirkan bicara dari situnya, Kirambat. Karena teringat dengan ucapan para preman yang ingin minta digorengkan. preman. Betul. Minta goreng kenapa Bang Gimbul? Waktu itu kan sempat mencari ikan. Heeh. Dapat ikan itu, ya tidak ada minyak, cuma direbus dengan bagimu. Jadi dia minta digorengkan. Adalah satu warga Panci. yang memberi panci dan memberikan minyak Iya. tanpa kita minta. Katanya melihat para preman dia, mereka sudah senang, ingin mengasihi memberi itu.
karena melihat preman itu sudah mulai bersifat baik, berlaku baik. Benar. Nah, seketika kuali ini tadi kita taruh untuk menggoreng, Iya, iya. jatuhlah tidak tahu dari mana datang asal usul kayu itu. Udah ikan masuk di situ semua, dihajar, tebok semua itu kuali itu. Wah, ya, mudah-mudahan ada rezeki lah nanti ya Kirambat ya. Kita Iya, ada rezeki. mudah-mudahan. Mungkin ada rezeki dari sahabat-sahabat kita juga yang lain tentunya ya. Nanti kita bantu Bang Gimul ini ya. Insya Allah lah. Mudah-mudahan ya kita terus berdoa. Walaupun sedang susah bagaimanapun jangan pernah mengeluh. Ya, Karena kita nggak boleh mengeluh. Ya, Betul itu. kita nggak boleh mengeluh ya. tidak boleh ngeluh. Kita ucapkan rasa syukur kita. Besarnya kita dapat, itulah yang kita haruskan digariskan, dan itulah yang kita ditetapkan untuk menjalani hidup ini. Kebanyakan manusia kalau sudah diberikan akan lupa, dan kebanyakan juga manusia itu kalau sudah dapat banyak dia akan masih kurang, dan sudah diberikan banyak lagi dia akan mencari terus sampai dia harus mengorbankan yang lain untuk hanya mendemikan kesenangan duniawi ini. Jadi ya buat sahabat-sahabat semua ataupun saudara-saudara semua dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin. Dan Bang Gimbul juga di sini juga tidak sendiri, dan Bang Gimbul juga mendoakan saudara-saudara Bang Gimbul semoga selalu dalam lindungannya setiap dalam perjalanan, setiap dalam mau melakukan aktivitas. Jangan lupa kita mengucapkan doa kita sebelum kita melakukan aktivitas seperti biasa. Dan di sini juga Mbak Gimbul ini untuk menanyakan tentang perihal Maha Guru ini, dan benar Sang Maha Guru itu telah kembali untuk hadir datang, karena Maha Guru ini cuma satu, yaitu ingin membinasakan Bangre Lampung. Ya, pasti tujuannya tetap sama ya. Tujuannya cuma satu, itulah binasakan Bangre Lampung, tetapi dia akan mendatangkan ataupun menepis semua para preman itu untuk menghadapi tim-tim Bangre terlebih dahulu, karena itulah yang menjadi penghalang. Ya jelas itu jadi penghalang. Ya. Kami ini tiangnya, Bangre itu atapnya. Kalau tidak ada tiang tidak akan jadi namanya atap rumah. Begitulah tempat kami bernaung, sehingga kami bisa mampu untuk menghadapi, ya insya Allah berkat doa dari kalian semua, Bang Gimbul dengan tim-tim lainnya akan bersatu untuk menghadapi Sang Maha Guru ini. Karena taktik dari kelicikan Sang Maha Guru ini sangatlah luar biasa, dan tidak bisa sembarangan manusia yang bisa menyentuh dari Sang Maha Guru ini. Jadi buat Kirambat dengan Bang Rio ini, apa pendapat kita untuk masalah tentang Maha Guru ini nanti? Apakah kita ini akan mencari tempat di mana mereka ini lari, para preman ini yang dibawa, atau bagaimana? Ya pasti mungkin kita berbagi tugas ya. Benar. Mungkin nanti Bang Rio akan berkeliling di lahan sawit ini ya. Siapa tahu ada petunjuk bagi Gimbul ya. Oh iya. Mungkin Kirambat nanti bagaimana selanjutnya nanti? Kalau Kirambat ini memang tetap di lahan, memang aktivitas Kirambat selalu di lahan. Cuman ada yang lebih penting lagi Bang Rio, Bang Apa itu? Gimbul, ya. Keamanan wilayah Padepokan itu memang harus dijaga Iya, benar. betul. Padepokan Jangan ini ya. sampai ditinggalkan kosong, karena apa, santri di situ banyak. Iya, para Itu. santrinya itu kita pikirkan, para santri kita itu di Iya. situ. Itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Yang jadi pertanyaan ini kan sudah banyak ini preman yang berpura-pura untuk baik kembali Betul. dengan menggunakan ilmu yang terselubung oleh mereka ini dengan ciptaan dari Sang Maha Guru. Masya Allah. Ya mungkin nanti di Padepokan nanti bisa pengusaha yang menjaga ya. Ya, Emang nanti dulu ini kameramen bagi boleh manggil. Kenapa? Nggak tahu ini. Kenapa? Calon mutung mungkin. ini apa? Waktunya memang sudah agak siang. Kirambat juga membawa sedikit sayur-sayuran buat dimasakan. Sepertinya HP Bang Gimbul sudah mati Kirambat. Ya. Ya, Mungkin kita mungkin kita akhiri aja dulu kan. Iya, ya, Kita karena berangkat sama-sama ke ternyata ini. handphone Bang Gimbul Iya. ini mati ya seperti Karena memang Bang Gimbul sini mungkin nggak apa-apa ada nanti kameramen yang kecelakaan. ngatur itu ya. Karena memang habis jatuh, ya kita maklumi. Iya, Ya ini sampai mati HP Iya, Bang Gimbul yaudah, ini ya. kita pamitan aja. Padahal semalam sudah dicas penuh dengan Sudah kameramen. dikasih penuh, berarti Iya. mungkin baterainya itu Iya. kena air Bang Gimbul. Ya, itu mungkin dia tidak Ya. tahu. Ya, silakan Kita- kita pamitan aja, Ya kita pamit berangkat saja ya karena HP Bang bersama. Gimbul ini tiba-tiba mati sahabat-sahabat ya. Nah jadi sahabat-sahabat dimanapun kalian berada ya, Iya. dukung terus perjalanan dari tim-tim Bangre Lampung ya. Di sini Iya. ada Mbah Gimbul ya. Iya, benar. Subscribe sebanyak-banyak channel Mbah Gimbul. Ada juga Kirambat Official ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Ya, Ada juga channelnya Bung Laga yang bernama Bung Laga Official ya. benar. Dan tentunya subscribe channelnya Bang Rio ya yang bernama Bang Re Official. Nah sahabat-sahabat mungkin live streamingnya sampai sini dulu.
Pesan dari Bang Rio yang tidak intinya Bang Rio ingatkan kepada sahabat-sahabat ya, terus perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Kita tutup video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.